Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kofifa, NIM 1901010003 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode just in time dalam manajemen persediaan. Sebelum saya menjelaskan tentang metode just in time, saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan terlebih dahulu. Manajemen persediaan adalah pengawasan aset non-kapital atau persediaan dan stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Fungsi utama manajemen ini adalah menyimpan catatan terperinci untuk setiap produk baru atau yang dikembalikan saat memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Pengertian just in time atau JIT. Just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Persyaratan-persyaratan just in time. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan just in time. Yang pertama, organisasi pabrik. Yang kedua, pelatihan atau tim atau keterampilan. Yang ketiga, visibilitas atau pengendalian visual. Yang keempat, eliminasi kemacetan. Dan yang terakhir, ukuran lot kecil dan pengurangan waktu stop. Strategi penerapan just in time. Ada beberapa strategi dalam mengimplementasikan JIT dalam perusahaan, antara lain yaitu strategi penerapan pembelian just in time, strategi penerapan just in time dalam sistem produksi, penemuan sistem produksi yang tepat yaitu dengan sistem tarik yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan menghilangkan sebanyak mungkin pemborosan. Manfaat just in time. Yang pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu stop dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Aspek just in time. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terdapat produk atau jasa harus dieliminasi. Yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan dan berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Contoh studi kasus pada metode just in time PT SIIX Electronics Indonesia. PT SIIX Electronics Indonesia merupakan perusahaan manufakturing yang bergerak dalam perakitan image scanner dengan merek Fujitsu yang berpusat di Jepang. Image scanner merek Fujitsu hanya diproduksi di Indonesia, yaitu di PT SIIX Electronics Indonesia yang terletak di Muka Kuning, Pulau Batam. Dengan meningkatkan pesanan scanner dari customer dan penambahan 2 model baru waktu dalam 1 tahun, maka produksi juga mengalami peningkatan. Ini bisa dilihat dari forecast yang diterima di PT SIIX Electronics Indonesia yang meningkatkan sekitar 100%.
Sedangkan perusahaan tidak menambah gedung baru, melainkan hanya mengoptimalkan gedung yang ada dengan mengurangi tempat penyimpanan bahan baku dan hasil produksi atau warehouse, dan menjadikan sebagai tempat produksi dan penyediaan bahan baku dilakukan secara just in time untuk mengurangi menumpuknya bahan baku di warehouse. Penerapan sistem just in time dalam pengadaan bahan baku di PT SIK Elektronik Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan teori dari Dra. Tita Deidiana MM 2011-223, Dirmawan Syahrial Jahotman Purba 2012-115. Ini bisa dilihat dari beberapa hal, antara lain: 1. Masih ditemukan beberapa lokasi penyimpanan bahan baku di PT SIK Elektronik Indonesia karena adanya sisa bahan baku yang tidak habis terpakai oleh produksi. Hal ini disebabkan masih adanya supplier atau pemasok yang melakukan pengiriman bahan baku melebihi kuantiti standar packing. Yang kedua, adanya komunikasi yang salah antara material kontrol PT SIK Elektronik Indonesia dengan material kontrol PT Sanwa, pemasok bahan baku. Ada beberapa kasus PT Sanwa melakukan pengiriman bahan baku melebihi jumlah yang diharapkan oleh PT SIK Elektronik Indonesia. Hal ini menyebabkan bahan baku yang ada di PT SIK Elektronik Indonesia melebihi kapasitas dan berdampak kepada masih adanya bahan baku yang belum terpakai di tempat penyimpanan bahan baku. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.